Kita bakal membedah salah satu momen yang paling dramatis banget nih di kitab Keluaran. Kita akan lihat gimana cara Tuhan bekerja dengan sangat spesifik. Dia nggak cuma nunjukin kuasanya lewat penghukuman, tapi juga lewat perlindungan yang luar biasa. Jadi ini bukan sekedar cerita sejarah kuno ya. Ini tuh ibarat cetak biru tentang anugerah, ketegasan iman, dan pastinya kedaulatan Tuhan yang mutlak. Shalom semuanya! Seneng banget rasanya bisa nemenin teman-teman hari ini buat menggali lebih dalam kekayaan firman Tuhan. Yuk, siapin hati dan pikiran, karena teks yang mau kita bedah bareng-bareng ini benar-benar penuh sama intrik politik, mujizat yang gak masuk akal, dan pastinya pelajaran rohani yang dalam banget. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Peta perjalanan kita hari ini, pertama, latar belakang. Kedua, tokoh dan lokasi. Ketiga, negosiasi. Keempat, kedaulatan Tuhan. Kelima, bayangan Kristus. Dan terakhir, pelajaran modern untuk kita aplikasikan. Masuk ke bagian pertama nih. Latar belakang, hati yang mengeraskan. Buat paham seberapa tegangnya pasal 8 ayat 20-32 ini, kita perlu mundur sedikit dan ingat-ingat konteks historisnya. Jadi gini, di pasal sebelumnya, Mesir tuh udah dihantam sama 3 tulah berturut-turut. Air sungai Nil berubah jadi darah, terus tiba-tiba daratan dipenuhi katak, dan habis itu debu tanah berubah jadi nyamuk. Coba bayangin, secara logika, setelah bencana beruntun kayak gitu, siapa sih yang nggak bakal nyerah? Tapi apa yang terjadi? Hati Firaun malah makin keras kepala. Dia tetap nolak buat ngelepasin bangsa Israel. Nah, sikap keras kepala yang benar-benar kelewatan inilah yang jadi pemicu utama turunnya tulah keempat. Firaun tuh ibaratnya udah berani nantang batas kesabaran Tuhan. Lanjut ke bagian kedua, tokoh dan lokasi kejadian. Sekarang kita perhatiin lebih detail ya, siapa aja yang lagi berhadapan dan di mana kejadiannya. Pagi-pagi banget, Tuhan perintahkan Musa buat nungguin Firaun di tepi sungai Nil. Ini bukan sekedar pertemuan biasa, ini tuh benar-benar konfrontasi psikologis dan spiritual tingkat tinggi. Di satu sisi, ada Musa. Dia sangat taat, berani, dan ingat ya, dia berdiri di situ bukan pakai kekuatannya sendiri, tapi sepenuhnya mewakili otoritas Tuhan yang absolut. Terus di sisi lain ada Firaun. Dia ini kan penguasa negara adidaya waktu itu, super keras kepala, licik, jago manipulasi, dan benar-benar jadi simbol kesombongan duniawi yang berani nentang Tuhan. Dan ketemuannya di tepi sungai Nil ini juga bukan kebetulan loh. Sungai Nil itu kan pusat kehidupan dan penyembahan orang Mesir. Jadi, disitulah Tuhan secara langsung menantang Allah-Allah Mesir lewat Musa. Terus perhatiin deh pembagian wilayah yang krusial banget ini. Seluruh tanah Mesir dan istana Firaun itu bakal dipenuhi sama lalat pikat yang bawa kehancuran. Ini jelas mewakili penghukuman Tuhan. Tapi ajaibnya, Tuhan memisahkan tanah Goshen, tempat tinggalnya orang Israel. Di Goshen, nggak ada satupun lalat pikat yang masuk. Bener-bener nol. Tempat itu dibiarkan utuh dan terlindungi sepenuhnya. Ini tuh representasi visual yang indah banget tentang anugerah. Mengingatkan kita sama janji pemeliharaan Tuhan sejak zaman kitab Kejadian ke nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, bahwa Tuhan bakal selalu nyertai dan lindungin umat pilihannya. Kita masuk ke bagian ketiga, negosiasi dan permasalahannya. Yuk kita dorong ceritanya ke momen krisisnya. Jadi kejadiannya tuh bener-bener runtun. Pertama, kawanan lalat pikat yang jumlahnya nggak masuk akal nyerbu istana dan rumah-rumah orang Mesir. Ini bikin seluruh negeri menderita luar biasa. Nah, karena udah panik, Firaun akhirnya manggil Musa dan Harun. Terus Firaun mulai deh nawarin kompromi palsu. Yang pertama, dia bilang, pergi deh persembahin korban buat Allahmu, tapi di negeri ini aja. Kelihatan kan, dia nyoba mendikte cara mereka ibadah. Tapi Musa ini cerdas dan berprinsip banget. Dia tolak mentah-mentah tawarannya. Musa ngasih alasan yang sangat logis. Korban yang bakal mereka persembahkan itu kan kekejian buat orang Mesir. Kalau sampai orang Mesir lihat, wah orang Israel bisa habis dilempari batu. Makanya Musa bersikeras, mereka harus pergi 3 hari perjalanan ke padang gurun. Karena lihat Musa setegas itu, Firaun akhirnya ngeluarin kompromi kedua yang super manipulatif. Dia bilang, oke, aku biarin kalian pergi, tapi jangan jauh-jauh ya, terus doain aku juga. Sebenarnya Firaun cuma pura-pura nyerah aja, biar lalat-lalat itu cepat pergi. Masuk ke bagian keempat, peran kedaulatan Tuhan. Di tengah semua drama politik dan kekacauan ini, kita harus fokus ke siapa yang sebenarnya pegang kendali. Coba perhatiin kata-kata langsung dari Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan berfirman, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Ini tuh bisa dibilang inti teologis dari seluruh kisah ini.
Tuhan lagi nunjukin kedaulatannya secara mutlak. Dia bukan sekedar Tuhan yang bisa nurunin bencana, tapi dia adalah Tuhan yang ngendaliin seluruh alam semesta. Bayangin aja, dia bisa narik garis batas yang nggak kelihatan di udara. Lalat pikat boleh aja menghancurkan satu wilayah, tapi mereka berhenti tepat di perbatasan umat Tuhan. Ini bukan kebetulan, ini tindakan perlindungan yang benar-benar disengaja dan ajaib banget. Tuhan pengen Firaun sadar bahwa dialah Tuhan yang hadir dan berkuasa mutlak di negeri itu. Nah, sekarang bagian kelima, bayangan Kristus. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan benang merah antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau kita perhatiin gambaran besarnya, maknanya dalam banget loh. Pertama, dari kisah Keluaran itu sendiri, Tuhan melakukan pemisahan geografi secara fisik buat nyelamatin umatnya di Gosen. Terus, ini tuh jadi pola nubuat di sepanjang Perjanjian Lama. Tuhan bakal selalu menghakimi kefasikan dunia, tapi dia juga selalu setia menyelamatkan sisa umat pilihannya. Dan puncaknya, kita bisa lihat kegenapan sempurna dari pola ini di dalam Injil. Hubungannya sama Yesus Kristus tuh jelas banget. Sama kayak Tuhan misahin Israel dari tulah di Mesir, pengorbanan Yesus Kristus memisahkan dan menyelamatkan kita, orang-orang percaya, dari tulah yang jauh lebih mematikan, yaitu dosa dan maut. Lewat Kristus, kita sekarang punya Gosen spiritual kita sendiri, sebuah tempat pelindungan abadi dari penghukuman. Oke, sampai kita di bagian ke-6, pelajaran modern. Lalu, apa sih arti semua ini buat kehidupan kita sehari-hari? Kisah Musa, Firaun, dan lalat pikat ini ternyata relevan banget sama tantangan kita zaman now. Ada 3 poin yang bisa kita bawa pulang. Pertama, kita harus super waspada sama yang namanya kompromi rohani. Persis kayak Firaun yang bilang, ibadah di sini aja, atau jangan pergi terlalu jauh. Dunia ini juga sering banget nyoba ngatur gimana kita harus ngikut Tuhan. Sering kan dengar orang bilang, ya beragama boleh aja tapi nggak usah terlalu fanatik lah. Nah, Musa ngajarin kita untuk jangan pernah ngasih ruang sekecil apapun buat kompromi. Kedua, kita bisa lihat besarnya kekuatan doa syafaat. Pas Musa berdoa, Tuhan bener-bener dengerin dan ngilangin tulah itu sampai nggak ada sisa satu lalat pun. Ini bukti kalau Tuhan merespons doa dengan tindakan nyata. Dan yang ketiga, kita harus percaya penuh. Percaya 100% kalau Tuhan itu sanggup melindungi umatnya di tengah dunia yang makin kacau ini. Pada akhirnya, kisah lalat pikat dan negosiasi alot di Mesir ini nantang kita semua. Apakah kita mau gampang kompromi sama dunia, atau kita bakal berani berdiri teguh dalam kata-kata yang radikal dan percaya penuh kalau perlindungan Tuhan atas hidup kita itu benar-benar nyata? Jadi, jangan pernah biarin dunia menarik garis batas untuk iman Anda ya. Ikuti, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Ikuti terus video SPJ_Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.